Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anke Iwan Sufwo dengan NIM 2019-155-0063 akan mempresentasikan tentang analisis dan respon persoalan sosiologi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu standarisasi pendidikan. Adapun permasalahan-permasalahan standarisasi pendidikan tersebut meliputi permasalahan guru dari penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut berarti guru mengalami kesulitan dalam penerapan penilaian kurikulum 2013. Padahal dalam penilaian kurikulum 2013, penilaian autentik adalah penilaian yang penting dilakukan dalam kurikulum 2013. Seperti halnya yang diungkapkan dalam Kepemendikbud nomor 23 tahun 2016, pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada 6 pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi sikap, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Benar, guru mengikuti hakikat dan tujuan dari penilaian kurikulum 2013, tetapi guru mengalami kesulitan dalam penerapan penilaian pada kurikulum tersebut. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan, guru juga mengalami permasalahan pada tes lisan. Dalam pelaksanaannya, guru memerlukan banyak waktu dalam pelaksanaan tes lisan, dan biasanya hasil dari tes lisan tidak sebagus nilai tes tertulis. Karena jika dibandingkan dengan tes tertulis, siswa lebih siap dalam melaksanakan tes tertulis. Selanjutnya, permasalahan lain yang dihadapi oleh guru-guru adalah penilaian kompetensi keterampilan, di mana teknik penilaian yang biasanya digunakan oleh guru SD adalah penilaian unjuk kerja dan portofolio. Guru mengalami hambatan pada siswa yang kurang aktif pada kegiatan unjuk kerja tersebut. Guru dalam melaksanakan penilaian unjuk mengalami hambatan, yaitu kesediaan alat dan bahan. Dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan, yaitu tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan penilaian ini. Nilai tergantung dengan hasil kerja. Jika 7 jumlah peserta didiknya, banyak guru kesulitan, dan untuk melakukan penilaian ini waktu terbatas untuk mengadakan penilaian seluruh peserta didik. Serta peserta didik yang kurang mampu akan merasa minder, memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap, serta belum meratanya kurikulum terbaru karena banyak sekolah yang berada di daerah pedalaman yang belum menggunakan kurikulum tersebut. Selanjutnya ini dilema evaluasi belajar. Dilema kendala terbesar guru pada kurikulum 2012 adalah pada aspek penilaian atau evaluasi belajar. Guru merasa terbebani dengan adanya penilaian pada kurikulum 2013 tersebut. Adapun pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena guru sambil belajar pun mengajar. Karena pemahaman tentang penilaian pada kurikulum 2013 ini masih kurang dan belum sepenuhnya menyeluruh pada setiap materi pembelajaran dan poin-poin penilaian, dan guru harus bisa memilah-milah setiap mata pelajaran agar bisa ditempatkan sesuai dengan nilai yang dapat oleh peserta didik. Hampir sebagian guru mendekati kata sesuai dalam menerapkan prosedur penilaian pada kurikulum 2013. Walaupun belum sempurna, namun ruang lingkup pada penilaian diharapkan dapat diperkecil. Banyaknya tema dan subtema serta penilaian yang harus dilakukan satu persatu. Bahkan ada sebagian guru yang masih melakukan penilaian dengan KTSP karena beranggapan lebih mudah dan lebih mudah difahami. Poin pada penilaian yang terlalu banyak sehingga menghabiskan waktu dalam memilah ke tempat aspek tersebut mengakibatkan pembelajaran dalam satu hari itu tidak semuanya tuntas dilaksanakan pada saat guru mulai mengajar. Disitulah guru tersebut langsung harus menilai si anak didik karena banyaknya anak didik yang mungkin guru tersebut tidak bisa mengingat terus semuanya. Proses penilaian sikap ini dilakukan mulai dari masuk sekolah hingga akhir pembelajaran. Apabila guru nilai dalam 1 menit saja, maka ketinggalan nilai anak didik. Terlebih bagi apabila guru tidak hadir dalam 1 hari, nilai sikap anak tidak tahu mereka atau memperhatikan gerak-gerik anak didik, guru harus memantau setiap menit dari pertama masuk sekolah hingga akhir pulang sekolah. Karena setiap anak itu memiliki sikap yang berubah-ubah, pada rubrik penilaian terdapat penilaian antar sesama teman. Di sini menjadi kendala tersendiri bagi guru karena banyaknya siswa yang tidak berani untuk menilai temannya, dan bagi anak kelas 1 belum mengerti bagaimana dia harus menilai temannya. Itu untuk evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama atau dalam masyarakat dan lingkungan. Pada proses kesadaran kolektif adalah banyaknya anak yang putus sekolah di tengah jalan dengan berbagai problem yang mendasari mereka berhenti sekolah, seperti kendala ekonomi, keluarga, atau lingkungan yang tidak support, dan iming-iming penghasilan atau bekerja sebelum waktunya. Kesadaran untuk itu sangat minim. Kesadaran terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, kesadaran terhadap pendidikan, kesadaran membaca, kesadaran menulis.
negara ini masih tidur, kalaupun sudah bangun ia masih setengah sadar. Maka dari itu masih banyak PR dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pentingnya pendidikan, terlebih dalam lingkungan keluarga, karena sekarang sekolah banyak yang gratis dan biayai oleh pemerintah. Selanjutnya itu pemerataan pendidikan. Daerah yang memerlukan perhatian dalam masalah rendahnya pemerataan pendidikan adalah daerah pelosok negeri atau terpencil. Selain akses distribusi yang sulit, akses pendidikan pun sulit diselenggarakan di daerah-daerah tersebut, terutama daerah tertinggal. Ketidakseimbangan pemerataan pendidikan ini terlihat jika dibandingkan dengan daerah di pusat kota atau pemerintahan, di mana di tempat tersebut akses pendidikan cenderung merata. Di daerah pusat pemerintah pun terdapat beberapa warga negara usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan. Salah satu contohnya permasalahan adalah anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah dan bekerja mencari uang di jalanan, misalnya dengan mengamen dan sebagainya. Ini merupakan indikasi bahwa tidak semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, sehingga pemerataan kesempatan pendidikan Indonesia tergolong rendah. Banyaknya perbedaan antara daerah dan perkotaan dan daerah terpencil seperti sarana, prasarana, fasilitas, dan biaya. Banyaknya pendidikan formal dan non formal yang sulit masuk ke dalam daerah terpencil, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena alasan jarak yang jauh dan belum ada di desa mereka. Yang selanjutnya itu demitologisasi. Demitologisasi merupakan upaya mendekonstruksi mitos-mitos atau yang melekat pada seorang guru. Jasa seorang guru diakui di mana-mana di seluruh dunia, bahkan di Jepang kebudayaannya sangat menghargai profesi guru. Guru pada masa silam merupakan seorang pegawai yang memiliki status sosial yang setara dengan raja. Bahkan jasanya disandingkan dengan jasa para pejuang pembela negara di makam para pahlawan. Karenanya di Jepang ada ungkapan yang menggambarkan yaitu betapa guru memiliki jasa yang sangat besar. Dalam pepatah yang artinya jasa guru adalah lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi, lebih dalam daripada laut terdalam. Akan tetapi ungkapan tinggallah sebuah ungkapan. Ungkapan yang manis tersebut tidak semanis penghargaan yang diterima oleh guru. Jika profesi sebuah guru tidak cukup menggiurkan, maka profesi guru tidak akan banyak diminati oleh anak-anak bangsa yang berkualitas. Artinya anak-anak yang pintar cenderung tidak memilih profesi guru sebagai tujuannya karena tidak menjanjikan. Dengan demikian profesi guru sangat minim diminati oleh anak-anak muda. Karena itulah memberi penghargaan yang sangat pantas pada guru adalah upaya demitologisasi seorang guru. Ungkapan Jepang di atas yang mengatakan bahwa jasa guru lebih tinggi daripada gunung, lebih dalam dari lautan adalah sebuah mitos, akan tetapi berubah menjadi sebuah kenyataan. Yang selanjutnya itu profesi guru. Yang pertama yaitu pemerataan. Bukan hanya kekurangan guru, PNS dan guru tetap atau kontrak. Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan atau satu kabupaten ada banyak kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Rekrutan, penempatan, dan mutasi guru tidak profesional. Kecuali itu, setiap tahun banyak guru pensiun, tetapi sudah 4 tahun tidak ada perekrutan guru PNS atau guru kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K di satu sekolah bendara sekaligus tenaga administrasi. Guru bukan PNS di sekolah negeri sebanyak 735,82 ribu orang dan guru bukan PNS di sekolah swasta 798,2 ribu orang. Jumlah tenaga guru honorer saat ini mencapai 1,53 juta orang dari sejumlah guru yaitu sebanyak 998,133 orang. Tingginya jumlah guru honorer terbukti bahwa sekolah kekurangan guru, banyak guru telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun tetapi statusnya masih honorer. Selain menjadi PNS, guru-guru yang sudah mengabdi dan dianggap kompeten bisa dianggap menjadi guru kontrak. Yang selanjutnya itu kompetensi. Hasil uji kompetensi guru UKG beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia adalah beberapa peringkat dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru rata-rata nasional. Hasil UKG 2015 bidang pedagogik dan profesional adalah 53,02. Untuk kompetensi bidang pedagogik saja rata-rata nasional hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal atau SKM yaitu 55. Tanda lain guru tidak kompeten adalah tidak bisa menggunakan komputer, metode mengajarnya ceramah, dan tidak menerapkan metode mengajar yang aktif yang menyenangkan, tidak bisa memanfaatkan dan mengolah informasi dari internet, tidak kontekstual, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu perlindungan.
banyak guru masuk bui atau terluka karena tindakan pendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, tidak terima anaknya ditegur, dipukul, dijewer atau diingatkan guru. Dia membalas lebih keras kepada guru. Datang ke sekolah dengan kepala tegak dan ringan tangan. Katakannya menyakitkan, lupa ia bahwa gurulah yang selama ini menjaga dan mengajar dan mendidik anaknya. Yang selanjutnya itu kesejahteraan. Ketidakadilan dirasakan guru honorer dan guru swasta yang mendapatkan gaji tidak layak di bawah upah minimum regional. Gaji guru dan Indonesia yang sangat beragam, tergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru PNS dan guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan yang belum bersertifikat sangat tidak sejahtera. Pemerintah harus segera menetapkan standar minimal gaji guru baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jangan ada larangan sekolah menarik iuran bulanan bagi orang tua yang mampu. Bos tidak cukup untuk membayar layak guru-guru honorer. Koperasi sekolah dikelola dengan baik agar keuntungannya untuk kesejahteraan guru dan staf. Kepala sekolah membuat program yang menarik dunia usaha dan dunia industri untuk peduli kesejahteraan guru. Yang selanjutnya itu menguburnya industri hoax. Berita bohong, hoax di era digital dengan mudahnya tersebar. Hoax menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengguna teknologi dan media sosial. Bangsa ini menginginkan karakter generasi muda dapat selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Diperlukan pendidikan karakter. Pendidikan tersebut harus ditanamkan sejak usia dunia, baik oleh orang tua, guru maupun pemerintah. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan karakter utamanya adalah meningkatkan kebaikan dalam diri sendiri peserta didik, yaitu menjadi anak muda yang cerdas, peduli, dan mengutamakan nilai-nilai kebijakan dalam setiap perbuatannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.